Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Afrida Ceri Wiranti dengan NIM 2222311118 dengan mata kuliah Sistem Pakar. Baik, saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Sistem Pakar untuk mendiagnosis penyakit infeksi menggunakan format chaining. Pendahuluan, penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling utama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Penyakit infeksi yang sering diderita adalah penyakit diare, demam tifoid, demam berdarah, dan radang paru-paru. Metode yang digunakan sebagai mesin inferensi adalah format chaining. Metode ini mempunyai konsep logika yang sama dengan dokter pada saat mendiagnosis pasien karena berbasis if-then. Dasar teori terbagi menjadi 7. Pertama, ada sistem pakar. Adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang dipikirkan oleh pakar. Kedua, arsitektur sistem pakar terbagi menjadi 2, dan lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. Ketiga, akuisisi pengetahuan. Dilakukan untuk memperoleh pengetahuan dari pakar atau sumber lain, sumber dokumentasi, buku, sensor, file, komputer, dan lain-lain. Keempat, tabel keputusan. Merupakan suatu cara untuk mendokumentasikan pengetahuan dari pakar. Kelima, pohon keputusan adalah salah satu bentuk representasi pengetahuan yang digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Keenam, road maju atau format chaining merupakan strategi pencarian yang memulai proses pencarian dari sekumpulan data atau fakta. Dari data-data tersebut, dicari suatu kesimpulan yang menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terakhir, penyakit infeksi merupakan suatu kumpulan jenis-jenis penyakit yang mudah menyerang anak-anak yang disebabkan oleh infeksi virus, infeksi bakteri, dan infeksi parasit. Selanjutnya itu metode penelitian, terbagi menjadi 4. Pertama, studi literatur. Dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan untuk memahami teori yang berasal dari buku maupun artikel dan jurnal yang bersumber dari internet. Kedua, akuisisi pengetahuan. Disebut juga tahap pengumpulan knowledge seperti data, fakta, foto, dan video. Ketiga, representasi pengetahuan. Merupakan tahap yang digunakan untuk pengodaian pengetahuan sistem pakar. Terakhir, pengujian. Tahap ini dilakukan pengujian terhadap aplikasi dengan tujuan memastikan fungsionalitas aplikasi dapat berjalan sama seperti apa yang diharapkan. Nah, masuk di hasil dan pembahasan. Terdapat akuisisi pengetahuan, representasi pengetahuan, implementasi, dan pengujian sistem. Nah, kita masuk di yang pertama, akuisisi pengetahuan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di RSUD Sunan Kalijaga, Demak dengan Dr. Budi Nur Cahyani, SPA. Beliau menyarankan supaya studi kasus yang digunakan untuk penelitian ini adalah 6 penyakit infeksi yang termasuk dalam 10 penyakit terbesar yang ada di rumah sakit Indonesia. Kedua, perencanaan tabel. Dilakukan dengan cara mengidentifikasi rule dari knowledge pakar, kemudian memasukkan rule ke dalam alur penelusuran untuk ditelusuri dan untuk dijabarkan ke dalam tabel. Nah, di sini terdapat pada gambar 41 terdapat gejalanya 10. Nah, dengan gambar kedua terdapat penyakit 8. Ketiga itu perancangan pohon keputusan. Contoh untuk gejala pertama, pasien mengalami gejala demam, maka selanjutnya sistem akan menampilkan pertanyaan, apakah pasien mengalami nyeri perut? Apabila pasien tidak mengalaminya, maka dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah pasien sedang batuk? Apabila pasien juga tidak mengalaminya, sistem akan mendiagnosis pasien tersebut menderita observasi febris. Sistem akan berhenti menampilkan pertanyaan apabila sudah mencapai hasil, yaitu pasien didiagnosis penyakit infeksi atau sistem belum bisa mendeteksi penyakit yang diderita pasien. Terakhir, analisis inferensi format chaining. Terdapat berbentuk sebuah rule. Rule tersebut menjelaskan penyakit berdasarkan gejalanya. Rule terdiri atas informasi masukan yang berupa gejala if,
lanjutan gejala-gejala atau N, dan konklusi yang berupa diagnosis penyakit infeksi atau DEN. Rule 1 berisi if G001, maksudnya gejala 1, dan gejala 4 dan gejala 6 dan mereka penyakit 1. Hal ini berarti jika gejala 1 demam, gejala 4 nyeri perut, dan gejala 6 BAB cair atau 4 kali sehari diderita oleh pasien, maka sistem mendiagnosis pasien tersebut menderita penyakit diare. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan tahap akuisisi pengetahuan, representasi pengetahuan sistem pakar, ini berhasil diimplementasikan. Metode format chaining digunakan untuk mesin inferensi, di mana mesin inferensi berfungsi sebagai otak dari sistem pakar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.